Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel Berkah 3 Menit dalam keadaan sehat walafiat. Besar harapan dan doa saya semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Al-Quran merupakan sumber hukum pertama dalam Islam sebelum hadis. Al-Quran diturunkan untuk menyempurnakan agama Islam melalui salah satu Nabi yang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, memuliakan dengan membacanya dan mengamalkannya dalam sehari-hari merupakan suatu keharusan bagi umat Islam. Dalam membaca Al-Quran, ada beberapa larangan yang harus kita perhatikan agar ibadah membaca Al-Quran menjadi semakin sempurna. Di antaranya yang pertama yaitu jangan riak ketika membaca Al-Quran. Zaman sekarang riak mudah sekali terjadi karena segala tingkah laku seseorang dari bangun tidur sampai tidur lagi tidak pernah terlepas dari media sosial. Sehingga tak heran beberapa dari kita seringkali mengunggah setiap kegiatan sehari-hari ke media sosial. Bahkan dalam hal membaca Al-Quran, jika di dalam diri sudah tertanam sifat riya, ingin dipuji dan dianggap paling soleh, maka kita harus segera menghilangkannya dan memperbarui niat membaca Al-Quran hanya untuk Allah SWT. Sebab segala perbuatan yang dilakukan bukan karenanya akan bersifat sia-sia. Yang kedua yaitu jangan jadikan Al-Quran sebagai perantara untuk mencapai tujuan dunia. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, jangan jadikan Al-Quran sebagai perantara untuk mencapai tujuan dunia, misalnya harta dan tahta. Al-Quran diturunkan untuk menjadi pedoman bagi umat Islam, menjadi petunjuk menuju hidup yang diridhoi Allah SWT dan Rasul-Nya. Zaman sekarang dalam meraih kekuasaan di ranah politik, setiap oknum dengan mudahnya menggunakan dalil Al-Quran untuk mencapai kesuksesannya. Hal tersebut jelas perbuatan yang salah, karena tidak sesuai dengan tujuan yang diturunkannya Al-Quran ke muka bumi. Yang ketiga yaitu jangan makan dari Al-Quran. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan dosa-dosa bagi orang yang riya apabila membaca Al-Quran atau mencari makan dengan dalil Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan kalam Allah, sehingga siapapun yang membaca dan mengamalkannya harus karena Allah SWT, bukan mengharap pujian atau semacamnya. Yang keempat yaitu jangan meninggalkan Al-Quran. Meninggalkan Al-Quran bukan hanya dengan tidak membacanya, melainkan juga tidak mengamalkan makna yang terkandung dalam Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita jauh dari Al-Quran, secara tidak langsung kita pun jauh dari Allah SWT, dan hidup kita akan dipenuhi kegelisahan. Yang kelima yaitu jangan berlebihan terhadap Al-Quran. Maksud berlebihan di sini adalah jangan berlebihan dalam membaca Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutkan, sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai hal-hal yang berlebihan. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Ada beberapa orang yang menghabiskan waktunya hanya untuk membaca Al-Quran, sehingga melupakan kewajiban yang lainnya. Lupa makan, lupa belajar ilmu agama yang lain, bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut jelas salah, karena sebagaimana yang kita ketahui, bahwasanya Allah SWT tidak menyukai apapun yang berlebihan.
begitu juga dalam hal beribadah. Semoga kita menjadi ahli Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan, dan dijauhkan dari segala hal yang dapat menjauhkan kita dari Allah SWT dan kalamnya. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian kajian Islam yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah SWT yang maha benar. Dan yang salah, khilaf ataupun keliru, itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Syukran katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.